Welcome. Hari itu, aku mengantarkan keluargaku pergi ke rumah saudaraku. Anak dari kakaknya ayahku baru saja melahirkan. Kami ke sana untuk menjenguk sekalian munggahan sebelum masuk bulan puasa. Aku menyetir mobil dengan sangat santai, menyusuri jalanan yang berkelok-kelok. Ayahku duduk di depan dan sudah tertidur pulas dengan topi yang menutupi wajahnya. Sementara ibuku duduk di belakang sambil memperhatikan jalan. Ini bukan pertama kalinya kami pergi ke sana. Perjalananku dihiasi dengan pemandangan hutan yang sangat indah. Beberapa belokannya terkadang menghadap ke jurang. Untungnya cuaca saat itu sedang bagus, sangat cerah, membuat jalanan tidak licin dan terasa menyenangkan. Sekitar jam 1 siang, kami sampai di sebuah rumah berarsitektur Belanda yang terlihat sangat klasik. Dengan jendela kain bersekat serta halaman depan dan belakang yang luas. Dihiasi pohon pisang, jambu, dan nangka. Ketika kami masuk ke dalam rumah, barang-barang yang ada memang sangat klasik. Katanya, beliau memang suka mengumpulkan barang-barang kuno. Sambutan hangat dari keluarga besarku terasa. Paman selalu mencium pipi kiri dan kananku sambil mengomentari penampilan dan bertanya tentang kuliahku yang belum juga selesai. Aku agak sedikit malas kalau sudah membahas soal itu. Jadi, aku kembali ke mobil untuk menurunkan beberapa tas ayah dan ibuku. Karena mereka berencana menginap malam itu. Namun aku tidak akan ikut menginap di sana malam itu. Karena paginya aku sudah ada janji untuk bimbingan. Waktu pun berlalu. Setelah berbasa-basi, akhirnya jagoannya pun keluar. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 hari bernama Salim. Rasa lelahku pun terasa hilang ketika melihat dia. Seorang anak yang sangat lucu sekali. Satu persatu anggota keluarga besar kami menggendongnya dan menggoda Salim. Aku menunggu giliran sampai akhirnya giliranku pun tiba. Aku mencoba menggoda Salim untuk membuatnya tertawa. Dan astaga, kami semua terperanjat ketika tiba-tiba saja
Salim, seorang anak yang baru sekitar 5 hari itu, tertawa aneh. Aku langsung memberikannya kepada ibunya dan kami semua terdiam. Paman langsung berteriak-teriak, "Jangan ganggu cucuku, kalau berani sama aku saja." Aku terdiam karena kaget melihat paman. Seketika suasana menjadi sangat tidak enak. Paman langsung mengajak kami ke belakang, di mana di sana ada sebuah pohon pisang yang cukup besar. Paman tiba-tiba saja menyuruhku mengambil kampak di gudang. Aku bergegas ke gudang yang letaknya tidak jauh dari sana. Kini aku sudah memegang kampak itu dan paman menyuruhku untuk menebang pohon pisang itu. Lalu paman menggendong Salim sambil membaca doa-doa. Aku segera menancapkan kampak itu ke pohon pisang dan tiba-tiba terdengar Salim tertawa lagi. Astaga, jantungku mulai tak terkendali. Aku semakin cepat menebang pohon itu. Bersamaan dengan pohon itu tumbang, suara Salim pun kembali normal. Merindingku pun hilang. Paman bilang di pohon itu memang ada penunggunya, tapi kalau sudah mengganggu seperti tadi wajib diusir. Begitu katanya. Setelah kejadian itu, kami langsung berkumpul untuk mengaji. Tapi sayangnya aku tidak bisa ikut karena takut kemalaman pulangnya. Sekitar jam 7 malam, aku berangkat kembali menuju ke rumahku. Perjalananku terasa sangat sepi waktu itu. Aku menancap gas mobilku agar cepat sampai. Terlihat jalanan hutan sekarang kondisinya tidak senyaman tadi siang. Gelap dan membuatku jadi takut. Untung saja ini bukan akhir pekan, jadi jalanan terasa sepi, membuatku lebih cepat sampai ke rumah. Namun di tengah perjalanan, aku merasakan telingaku seperti tertutup dan mendengung. Ini mungkin pengaruh udara selama perjalanan. Memang biasanya seperti itu. Tapi ini berbeda. Sekarang di telingaku terdengar seperti banyak orang yang sedang mengobrol. Ada suara-suara berbisik kepadaku yang sangat banyak. Berkali-kali aku mengucek-ucek telingaku, tapi suara itu terdengar jelas seakan-akan sumbernya berada di dekat telingaku. Aku hanya bisa mendiamkannya. Suaranya benar-benar menggangguku. Samar-samar aku mendengar sebuah bahasa daerah. Itu terus terjadi sepanjang perjalananku. Singkat cerita, aku sudah sampai di Jalan Padalarang. Ini artinya sudah dekat dengan Bandung. Dan suara tadi sekarang perlahan-lahan menghilang. Kadang muncul namun tidak begitu jelas. Aku membuka jendela dan memperlambat mobilku. Lengan kananku bersandar di jendela
sambil memegang setir mobil. Sedangkan lenganku yang kiri kusandarkan ke kursi sebelah. Aku mencoba untuk santai. Aku menarik nafas dan mencoba untuk berpikir positif. Lalu tidak lama, aku merasa ada sesuatu yang berat menindih tanganku. Sangat berat dan lama-kelamaan terasa seperti bertekstur. Ini seperti rambut, agak kasar dan berat. Aku coba untuk menahannya dan tubuhku mendadak terasa dingin. Aku merasa kondisiku saat itu benar-benar ketakutan. Aku tidak berani melihat ke arah samping atau arah manapun. Yang aku lihat hanyalah jalan di depanku saja. Entah untuk berapa lama, sampai akhirnya di depan terlihat sebuah minimarket. Aku membelokkan mobilku ke arah minimarket itu. Suasana di sana lumayan ramai dan terang. Perlahan, lengan kiriku mulai bisa digerakkan lagi. Aku berharap itu hanya halusinasiku saja. Aku memberanikan diri untuk melihat ke samping. Untungnya tidak ada siapa-siapa di sebelahku. Ini benar-benar hanya sugestiku saja. Aku turun dari mobil lalu masuk ke dalam minimarket untuk membeli minuman. Kondisi minimarket itu agak sedikit membuatku tenang. Aku ke kasir sambil membawa botol minuman dingin. Ketika aku membayar, tiba-tiba jantungku berdegup kencang. Ketika di lengan kiriku nampak menempel sehelai rambut yang cukup panjang. Aku menariknya. Ternyata memang betul itu sehelai rambut yang panjang berwarna hitam. Setelah bayar, aku segera masuk ke dalam mobil. Masih ada perasaan takut, namun rumahku sudah tidak jauh lagi dan saat itu sudah hampir tengah malam. Tidak mungkin aku tidak pulang dengan kondisi yang benar-benar aneh ini. Aku mengumpulkan segenap keberanianku untuk masuk ke dalam mobil, lalu menyalakan mesin dan mulai melanjutkan perjalanan. Sesekali aku melihat ke kiri dan kananku. Semua nampak normal saja. Aku agak sedikit lega. Aku mulai membelokkan mobilku masuk ke sebuah jalan yang nantinya akan masuk ke dalam komplek rumahku. Anehnya, jalan itu terasa sepi dan gelap. Jalan ini biasa aku lewati setiap aku pulang, tapi sepertinya jalan ini mulai asing buatku. Dan ketika aku menyalakan lampu jauh, astaga, sepanjang jalan ini di kiri dan kanannya terlihat pohon pisang yang besar-besar. Seharusnya ini jalan komplek. Aku benar-benar bingung. Dan tiba-tiba saja jantungku serasa tidak ada saat itu. Saat aku mendengar ada suara cekikikan seorang wanita. Ketika aku tengok ke samping, astaga, seonggok rambut hitam terurai sangat lebat, berbentuk gundukan dan bergerak-gerak
tepat di sebelahku saat itu. Aku benar-benar kaget saat itu. Aku kehilangan kendali dan membanting setir mobilku sampai gelap kurasakan. Entah bagaimana ketika aku sadar, aku terbangun dengan cahaya sebuah lampu. Ini kamar rumah sakit. Aku tidak tahu lagi kenapa aku bisa sampai di sini. Kakiku patah dan butuh waktu yang cukup lama untuk penyembuhan. Jujur, aku tidak tahu akan tertimpa musibah seperti ini. Hal ini benar-benar di luar dugaanku. Yang jelas, aku merasa bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan pohon pisang yang aku tebang di rumah pamanku. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.